coba membuat refleksi tentang tahun ganjil baru. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan bersama-sama sejenak merenungkan berkat Tuhan yang Tuhan telah menyertai 90 tahun perjalanan gereja di depan. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian sabda Tuhan. Kami persilakan Tuhan menyapa kami. Kami akan mendengarkan dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan. Yang pertama dari surat Roma, pada surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-10 pada ayat 13 sampai 15. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Ini Tuhan berbicara kepada kita. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa berita baik. Kemudian kita mendengarkan satu ayat sebagai nats kita dari Yohanes pasal 15. Yohanes 15 pada ayatnya yang ke-16 seperti yang kita tulis belakang ini, khususnya bagian B. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan sambil dulu saja ya, supaya kita bisa dalam suasana santai, karena kita mencoba merefleksi. Tadi kita melihat bagaimana pemuda-pemuda kita yang sebenarnya mereka belum lahir ketika yang diceritakan itu, tapi mereka mempelajari sejarah perjalanan kita kehidupan. Saya pikir Bapak Ibu yang lebih tua dari mereka tadi perlu lebih mengenal sejarah gereja di Bandung, apalagi majelis ya. Majelis perlu tahu sejarah gereja. Bapak Ibu yang dikasih, tadi kita sudah melihat bagaimana refleksi dari sketsa para pemuda kita, perjalanan panjang. Sebetulnya kalau kita bicara tentang gereja yang berulang tahun, gereja itu ada bukan karena kehendak orang-orangnya, bahkan bukan karena kemauan mereka. Kita harus yakin gereja itu dilahirkan oleh Tuhan. Gereja itu diutus oleh Tuhan melaksanakan perintah Tuhan. Tadi ingat kita, aku memutuskan pergi menghasilkan buah
dan buahmu itu tetap. Nah, artinya berbuah. Kita melihat tadi para pemuda itu sebetulnya menceritakan pemuda masa dulu, termasuk diantaranya yang disebut namanya yang sekarang sudah almarhum Pemuda Hardoyo. Itu ngumpul, sketsa pertama tadi kan ngumpul, lalu mereka itu mencari teman-teman. Enggak dong, ini khotbahnya bahasa Sunda. Mereka kan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, tidak ngerti. Mereka ini mendengar bahasa Jawa, sehingga berkumpul. Perjalanan mereka sangat berat, karena mereka waktu itu sarananya masih sangat terbatas, hampir-hampiran. Oleh karena itu, saudara, sekarang ini, hari ini, memang masih ada saksi hidup, bahkan hadir di tempat ini. Yang saya lihat, walaupun tidak sejak zamannya Pemuda Hardoyo, bukan, tapi sangat tahu panjang. Saya undang Bapak Sularson berdiri. Ya, ini salah satu saksi hidup yang sampai sekarang. Terima kasih. Kemudian yang kedua, wah ini istimewa sekali. Ini beliau ini usianya sama dengan usia Mega Jember. 93 ya. Sekarang masih hadir ya. Hari ini ada kondisinya sehat. Saya undang, saya persilakan untuk berdiri saja, Bu. Ibu Sofi. Terima kasih. Ya, itulah saksi-saksi hidup. Tapi juga ada saksi bisu, bukan orangnya bisu. Ini yang saya duduk ini. Kalau dengan Nelsari ini, wah bangunnya udah jelek banget. Ya, ini zaman Balela. Memang ini bukan yang pertama. Yang pertama itu dari bambu, terus diikat-ikat sampai ada cerita, ketika dipakai duduk, ambrol. Tengah kebagian ambrol, tapi itu malah mengesang dan cerita sampai sekarang. Lalu diganti, nah ini salah satu kuat saksi bisu, bagian bisa cerita banyak. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi kita melihat bagaimana mereka bersaksi pengalaman itu. Pak Castro itu sebetulnya datang belum pendeta, masih berizin. Dia ditahbiskan oleh sinode DKP. Tapi nggak apa-apa, tadi salah-salah sedikit. Nggak apa-apa. Bahkan ada cerita tadi tentang yang punya tanah itu putus cinta dengan yang mother ya. Itu kerennya sang sutradara bikin cerita untuk pokoknya bumbu-bumbu. Kalau saudara melihat film tentang itu Aibah sama Nuh, itu kan anaknya sama. Ya, Yafet. Itu kan cuma itu istrinya aja, tapi tidak ada namanya. Di film itu aja namanya. Dikarang oleh sutradara. Nah, ini tadi supaya bumbunya menarik, itu ada bumbu yang salah. Boleh saja kreativitas sutradara. Kalau wayang itu ya carangan lah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak perhatikan, sejak gereja ini awal tahun 1926, pemuda yang aktif itu pemuda. Tadi diceritakan, ini gereja ini dibangun tahun 1990 sampai 1992.
Gereja Persekutuan Orang Kristen Jawa sudah ada sejak 1926. Gedung tingkat sekolah minggu yang bawah untuk asrama itu memang sejak awal dibangun atas usaha Bapak Insinyur Suryo Surendro Kusumo dengan Bapak Pendeta Santo Broto Swinyo mencari dana Belanda. Akhirnya bisa dibangun itu sekitar 1969. Bayangkan 69 sudah membangun gedung tingkat. Gereja ini baru dibangun 1992 dari Sudan, 1990 sampai 1992. Baik, lama sekali kan? Karena apa? Mengutamakan pemuda, mengutamakan anak-anak. Itu yang harus dibina. Sekolah minggu dan pemuda. Jujur, saya juga berterima kasih kepada pemuda Gaji Bandung yang sekarang sudah tidak pemuda lagi mungkin, yang membuat saya menjadi pendeta di Gaji Bandung itu para pemuda yang ikut berlomba paduan suara di Purworejo. Kenal saya dan Pak Mas Riyadi sama teman-temannya pimpinannya Pak Riyadi lapor Mas Purworejo saya usung itu yang dipanggil. Saya Hasim, saya calon ke-21. Tapi karena pemuda langsung diterima. Bayang perang pemuda dan asrama itu sanksi bisu. Bagaimana selama ini rumah pastori Bapak Pendeta Santo Broto Swinyo sebelum jadi seperti yang dibangun sekarang itu sudah menerima pemuda-pemuda dari berbagai tempat di Jawa Tengah, Jawa Timur untuk kos di rumahnya Pak Pendeta. Maka tidak muat bangun itu asrama, dan bertahun-tahun penghuni asrama ini menjadi motor penggerak kegiatan gereja. Walaupun sekarang sudah tidak jalan. Di sini mantan-mantan pemuda asrama ada beberapa. Saya undang bersedia berdiri yang ada, yang Mas Bibit, Mas Nismoro, yang bagian awal, Mas Pitoyo ya, Mas Nugroho, Mas Bambang, Triwinarno. Sebenarnya yang termasuk awal itu Mas Prianto, mana Mas Prianto? Ya, berdiri loh. Itu termasuk penghuni pertama, dan beliau itu tinggalnya di rumahnya Pak Broto, karena itu belum ada. Itu jadi nggak mau itu pindah. Enak di rumahnya Pak Broto. Kadang-kadang diajak makan. Gratis kan? Itu kesaksiannya. Nah, kalau yang lain-lain tadi masuk sudah ada asrama. Nah, pemuda asrama itu penggerak kegiatan itu. Kalau mau masang tenda, beruntung pemuda asrama keluar, mereka yang masak, ngatur meja segala macam. Ibu-ibu yang sudah lama di sini pasti ingat peristiwa-peristiwa itu. Tapi Bapak Ibu, seperti yang ditulis Pak Larso dalam sisi materi tadi, memang kita ini sudah melakukan banyak pelayanan, tapi dibandingkan berkat Tuhan belum seimbang. Kita jangan belum sudah puas. Memang banyak kegiatan kita, ya betul, keluar banyak bersama sekarang bersama Yayasan Simanana, PGPK, kita pelayanan ke rumah sakit, pelayanan ke LP. Kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, kebakaran, langsung. Betul. Tapi sebetulnya
sebenarnya bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kalau tema kita diputus baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat, mari. Saya tahu di antara Bapak Ibu ada yang sudah aktif di dalam berbagai pelayanan ini ya. Tapi saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sudah ikut terlibat dalam pelayanan keluar ini? Bapak Ibu yang bisa menjawab. Tema ini bukan untuk majelis, tapi untuk kita semua. Memang ulang tahun itu saat untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dan berefleksi bagaimana pelayanan kita selama ini. Ini yang harus kita tingkatkan. Jangan belum sudah merasa puas. Kalau melihat perkembangan, kita harus sadar dulu itu luar biasa. Kita menyaksikan mereka dalam permainan drama mereka, sketsa mereka. Itulah pemuda-pemuda zaman dulu yang fasilitas teknologi masih sangat terbatas. Dan sebelumnya hibahkan ke DKJ melalui Bapak almarhum Bapak Hardoyo itu 7. Tapi kenapa tinggal cuma 1? Itu peran Profesor Dr. Yohanes Limena waktu itu menjadi Wakil Perdana Menteri ya. 1 saja. Yang punya itu sebetulnya bukan hanya itu yang dimiliki, termasuk yang sekarang jadi stadion olahraga ya namanya Pacuan Kuda. Ini bagian juga milik beliau. Banyak sekali yang punya. Tapi inilah cara Tuhan memberkati kita. 1 dan kita memilih 1 persis di pusat kota, luar biasa. Itu tidak bisa membayangkan kalau tidak dari terus terang saya itu sangat mengagumi almarhum Bapak Hardoyo. Beliau sampai situ tidak punya rumah, tapi beliau dipakai Allah supaya kita juga punya rumah kebahagiaan. Beliau akhirnya oleh Bapak Suharto selaku putranya sekarang ada tempat yang bisa dipakai retreat. Itu juga warisan Bapak Hardoyo. Orang yang tidak punya rumah, tidak sempat meninggali rumah, tetapi meninggalkan rumah, dan terutama ini. Apa yang kita lakukan? Kita diutus pergi menghasilkan buah, dan buah itu tetap itu jangan kendor. Terus sekarang fasilitas makin hebat. Bapak Ibu yang belum terlibat dalam pelayanan lebih aktif lagi, mari. Saya akan mengakhiri dengan membaca satu puisi yang saya tulis di dalam buku Bertumbuh Semakin Kuat, Berbuah Semakin Lebat. Ini buku peringatan Tumbuh Ageng di Bandung. Tumbuh Ageng itu tumbuh windu. Windu itu 8, tapi kali 8 64 tahun di Bandung tahun 1990. Tapi ini dicetak tahun 1992 setelah gedung ini berdiri. Di halaman terakhir bicara kepada gedung ini. Hari
ini engkau menjadi saksi luapan syukur kami yang tidak terhenti atas karunia dan kasih ilah tegar dan kokoh engkau tegak berdiri, dibangun dalam tekad dan keringat tiada henti, terakjuk kental dengan berkat yang biji, kembara pasangan panjang sejak 1926 kini terwujud sudah. Kembali sabda sang kepala gereja, di sini kumandangkanlah kita, di sini taburkanlah cinta. Tiba-tiba menyergap sebuah tanya, menggumpal, menyesap dada. Makin lebarkah langkah lanjutmu, hei gereja Kristen Jawa? Ini saya tulis tahun 1992 dan ini masih relevan sebagai pertanyaan sampai hari ini. Sudahkah kita melanjutkan langkah pendahulu kita yang tadi sudah diungkapkan oleh para pemuda? Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Ya Allah. Kami sadar bahwa berefleksi dan mengucap syukur kepada-Mu meski dalam ulang tahun gereja, tapi tidak harus hanya setahun sekali. Semestinya setiap kali membuat kami bersyukur, karena Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Kalau kami menengok ke belakang perjalanan GKJ Bandung selama ini, sungguh berkat Tuhan tidak pernah berhenti. Tetapi kami justru yang sering lalai melayani, sering melupakan panggilan Tuhan untuk bersaksi. Sementara di luar sana pagi menguning yang membutuhkan putusan-putusan, Tuhan kiranya mengutus kami. Engkau sendiri menghendaki kami harus berbuah, dan buah itu tetap baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Tolong Tuhan, malam ini kami berjanji akan lebih sungguh melayani Tuhan, baik kami sebagai warga jemaat maupun yang Tuhan percaya menjabat baik di wilayah, komisi maupun kemajelisan. Pakailah kami dan utuslah kami. Kami membuka diri dalam segala keterbatasan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjuangan pemuda-pemudi gereja pada zaman dulu keren banget ya. Luar biasa semangat mereka.
Kalau saya mau ngebandingin sama generasi sekarang, ya jelas beda banget. Apa sekarang rasa memiliki itu udah gak ada? Apa mungkin gereja ini udah gak menarik lagi? Gak mungkin lah. Perasaan kegiatan di sini banyak. Ya walaupun yang datang itu aja. Terus apa yang salah? Sudahlah. Apapun yang terjadi di gereja ini, saya harus tetap mempertahankan semangat para eyang-eyang yang sudah membangun gereja ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaannya bagi kita, jemaat yang sangat dikasihinya. Nats persembahan yang terambil pada malam ini, yaitu dari Roma 12 ayat 1, akan saya bacakan bagi saudara. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diingatkan, kita memuji Tuhan dari PKJ 264 ayat 1 dan secukupnya. Ibadah kepada Tuhan.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah persembahan ini agar dana ini dapat berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Untuk itu tolonglah ya Bapa, agar kami, setiap kami yang mengelolanya, dapat mempunyai hikmat dan penuh tanggung jawab sehingga penggunaannya adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mengucapkan puji syukur atas berkat-Mu, atas GKJ Bandung yang hari ini kami merayakannya di tahun yang ke-93. Berkat-Mu, bila kami hitung begitu banyak tak terhingga ya Tuhan, dan kami mengucapkan puji syukur atas berkat-Mu yang melimpah bagi jemaat GKJ Bandung. Kami mohon Kau memampukan kami agar kami dapat mempersembahkan hidup kami dengan memiliki karakter Kristus, karakter yang penuh kasih, kasih yang tulus terhadap sesama kami, dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Mampukan ya Roh Kudus untuk kami hidup berkenan di hadirat-Mu. Doanya tidak sempurna dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baca Bapak Pendeta. Jemaat, terimalah pengutusan dari Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini terimalah dan sambutlah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baru saja kita telah mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Bandung yang ke-93. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emmanuel Mangkiro yang sudah berkenan melayani pada ibadah sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis GKJ Bandung yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Baharuni. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Selamat datang dalam mengikuti ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bandung yang ke-93. Ungkapan syukur kepada Allah atas berkat dan pertolongannya sehingga acara kebaktian syukur hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bandung yang
ke-93 boleh terlaksana pada malam hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada panitia, didukung oleh seluruh jemaat GKJ Bandung dan Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Emeritus Immanuel Wahyu Nugroho, Sarjana Teologi yang telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Ungkapan terima kasih majelis ucapkan juga kepada pengisi acara seluruhnya. Yang pertama adalah tim angklung Gereja Kristen Jawa Bandung. Terima kasih ibu-ibu sekalian sudah ambil bagian pada malam hari ini. Yang kedua kepada PP GKJ Bandung dan Reward GKJ Bandung. Dan yang ketiga kami mengucapkan terima kasih juga kepada sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada vokal grup JCC pimpinan Bapak Lukas yang sudah ambil bagian pada malam hari ini. Terima kasih atas pelayanan dan kesaksian Bapak Ibu dan Saudara sekalian sehingga membawa sukacita pada malam hari ini dalam perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Bandung. Majelis juga menyampaikan dan mengapresiasi jalannya acara yang telah berlangsung serta seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia. Yang pertama, Bapak Ibu ketahui bahwa panitia telah membuat program tentang nasi kasih sayang. Nasi kasih sayang sudah berlangsung pada awal Agustus dan itu akan berlangsung terus selama bulan Agustus. Terima kasih kepada jemaat yang telah ambil bagian pada program nasi kasih untuk sesama. Kemudian yang kedua, panitia juga mengundang Bapak Ibu dan seluruh jemaat untuk datang pada perjamuan kasih dan kebersamaan pada tanggal 8 Agustus 2019 setelah kebaktian yang kedua. Kemudian panitia juga telah menyampaikan membuat program bakti sosial yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus di Kelurahan Sumur Bandung. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk merenungkan sejarah Gereja Kristen Jawa Bandung. Tidak terasa 93 tahun GKJ Bandung telah menapaki kehidupan persekutuannya. Hari demi hari dilewati dengan begitu banyak peristiwa, suka dan duka yang telah dialami oleh jemaat GKJ Bandung, telah memberi cerita dan makna yang menjadikan sesuatu yang begitu indah pada waktunya. Tadi telah disampaikan di dalam sketsa, dimulai pada saat cikal bakal jemaat bersekutu, pada saat mencari gembala yang didambakan tidak kunjung tiba dan tidak mudah untuk didapat. Kemudian persekutuan mulai pindah dari satu tempat ke tempat lain, sempat pindah dari sinode GKP kemudian ke sinode GKJ. Peristiwa begitu banyak perhatian dan kemampuan kita untuk melewatinya. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita boleh tersenyum bahagia. Kita merayakan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Jawa Bandung yang ke-93. Bersuka cita merasakan anugerah yang luar biasa untuk Gereja Kristen Jawa Bandung. Harus jujur dikatakan dalam diri kita bahwa semua itu dijadikan sejarah, dijadikan penguatan iman kita, bahwa semua perkara tersebut kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, melainkan hanya karena berkat Tuhan yang luar biasa pada
Gereja Kristen Jawa Bandung. Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, di dalam perayaan hari ulang tahun DKJ ke-93, kita selalu diingatkan, kita selalu didorong untuk mengevaluasi diri, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan. Bagaimana peran Bapak Ibu, saya, dan jemaat sekalian bagi gereja kita yang kita cintai ini, Gereja Kristen Jawa Bandung, baik secara pribadi maupun secara persekutuan gerejawi. Diharapkan dari hasil evaluasi tersebut dan refleksi, kita dapat menilai diri kita, menentukan sikap apa yang akan kita lakukan ke depan, supaya kehidupan gerejawi kita ke depan semakin maju dan bertumbuh seiring dengan perkembangan yang terus-menerus berubah. Bapak, Ibu, dan jemaat yang kami hormati, pada malam hari ini kita diingatkan bahwa kita diutus oleh Tuhan, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Manuel Wahyu, bahwa diutus Tuhan di dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat dengan penuh kesadaran bahwa apa yang telah dilakukan oleh kita belum seimbang dengan berkat-berkat Tuhan yang begitu banyak buat kita semua jemaat GKJ Bandung. Sehingga pada malam hari ini, dengan menyadari bahwa keberadaan gereja bukan hanya untuk dirinya sendiri, gereja harus dapat menjalankan amanat Kristus untuk menjadi terang dan garam dunia. Gereja harus mampu menjangkau dunia dengan kasih yang menyelamatkan. Gereja dan jemaatnya harus menjadi berkat bagi sesama. Di akhir kata, Majelis Gereja Kristen Jawa Bandung mengucapkan selamat hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Bandung yang ke-93. Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk melayani Tuhan dan sesama, serta menjadi garam dan terang pada sesama. Terpujilah nama Allah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Erin yang sudah menyampaikan kata sambutan. Dan tidak lengkap rasanya kebahagiaan kita, sukacita kita pada malam hari ini. Biasanya kalau ulang tahun itu kalau tidak nyebelin juga potong tumpeng. Jadi untuk melengkapi sukacita kita malam hari ini akan dilakukan pemotongan tumpeng. Kami mengundang anak-anak generasi muda penerus GKJ Bandung dari grade 2 untuk maju ke depan. Risto dan kawan-kawan, saya juga mengundang Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Immanuel Nugroho beserta seluruh majelis yang hadir pada saat ini untuk berkenan maju ke depan, menyaksikan dan mendampingi anak-anak kita untuk memotong tumpeng. Pemotongan tumpeng ini akan diiringi dengan alunan musik angklung yang akan menyanyi lagu Selamat Ulang Tahun. Kita nyanyikan bersama-sama.
Terima kasih untuk Rista dan kawan-kawan dalam pemberian berkat. Rista dan kawan-kawan. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, usai sudah rangkaian seluruh acara kita pada malam hari ini dan kita akan tutup di dalam doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak minta waktu untuk berdoa. Mari kita berdiri dan kita akhiri dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sekali lagi. Meskipun dalam hal-hal sederhana, tetapi kami dapat mengungkapkan dengan sepenuh hati rasa syukur kami kepada Tuhan yang telah menyertai Gereja Kristen Jawa Bandung sejak tahun 1926, di mana Tuhan memakai banyak saudara kami, bahkan saudara tidak seiman pun Tuhan pakai sehingga kami sampai di tempat ini. Kami ingin bersyukur dan kami ingin melaksanakan pengutusan Tuhan kami yang Tuhan berkati, supaya kami pergi menebar berkat dari Tuhan kepada sesama. Bapa, kami mohon ampun hal-hal yang tidak kau perkenankan yang terjadi selama acara ibadah syukur dan perayaan ini. Kalau sebentar lagi kami pulang ke tempat kami masing-masing, kesenantiasaan penyertaan Tuhan kami mohon supaya kami sampai di tempat kami masing-masing bersama berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan. Kita akan menutup rangkaian acara ini dengan bersama-sama memuji Tuhan dari Kitab Jemaat 337 bait yang pertama.